Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama saya di konten kita soal yang ngobrol-ngobrol santai sih, tentang apapun, everything. Everything, yes. Ya, jadi kita hari ini sudah bersama Kak Maulana Umar. Beliau ini merupakan pakar, pakar di bidang hukum keluarga Islam, di bidang percintaan, perbucinan, ya. Beliau ahli lah. Nanti follow IG beliau di bawah. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, yang ngobrol santai aja sih seputar isu ini, nanti berkaitan dengan juga isu keluarga, tentang kasus yang sempat viral dan sampai hari ini pun kasus itu belum berakhir ya, tentang apa, pelecehan seksual. Kalau aku lihat kemarin itu kasus terakhir itu beberapa kali itu kan banyak kasus ini diangkat di media itu, tapi yang menjadi sorotan itu kenapa sih kasus-kasus seperti ini itu muncul di lembaga-lembaga pendidikan gitu kan, di kampus. Yang paling mencengangkan lagi kan ketika muncul kasus seperti ini, munculnya itu di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan gitu kan, kayak kasus kemarin orang itu. Percaya di sana, orang percaya di sana menitipkan anaknya, apalagi terutama di pesantren kan. Di pesantren itu yang dimana orang tua itu harapkan anaknya itu mendapatkan pendidikan moral agama, tapi malah di pesantren itu yang menjadi beberapa kasus kali terakhir ini yang menjadi sorotan kan, kok kenapa di situ yang muncul gitu kan. Kalau menurut Kak Umar sendiri gimana sih kalau pandangan Kak Umar tentang kasus seperti ini yang terjadi di wilayah pendidikan? Iya, tadi di wilayah kan? pendidikan lah umumnya. Ya, jadi gini Kak Ozi. Jadi setahu kita kan memang pendidikan itu, apalagi lembaga pendidikan agama ya, biasanya itu menjadi kayak benteng yang sangat diyakini oleh para orang tua. Jadi dititipkan anaknya di sana. Cuman memang bukan sekedar kita lihat lembaganya saja. Jadi kalau kata para ulama ya, kata guru-guru saya, ketika kita ingin masuk suatu komunitas, ya kita harus validasi dulu itu benar tidak. Jadi bukan sekedar kita hanya tahu casingnya itu dia agama, lantas kita dengan semata-mata langsung percaya gitu. Nah itu kadang-kadang permasalahannya di sana. Jadi nggak tahu sanad lembaganya kemana, kemudian bagaimana, apakah orang-orang di sana bisa dijamin dipercaya. Jadi itu yang masih kurang, itu salah satunya ya. Jadi kurang validasi kepercayaan umat terhadap lembaga ini. Apakah ini lembaganya ini juga telah mendapat sertifikat dari pemerintah, atau sudah legal, atau malah asal-asalan gitu kan. Jadi memang sebelum memasukkan anak itu ke pesantren, memang harus diperhatikan dulu ya, jangan langsung aja. Ini tersertifikat lah. Karena kalau yang lembaga-lembaga bersertifikat yang legal itu biasanya jelas memang sanadnya. Kita mungkin tahu lah beberapa pondok yang mungkin kita tidak sebutkan namanya, tapi yang sudah mungkin terkenal dan kita tahu integritas dari para pengajarnya di sana, ya kita yakin nggak ada. Jadi kita harus tahu, kita bukan hanya tujuan kita tuh anak yang penting masuk pesantren. Itu kan salah juga. Nggak tahu. Jadi akidah, kalau para ulama itu juga harus mengetahui, kita kalau mau berguru kita harus tahu akidah guru ini bisa nggak dipercaya gitu loh. Jadi memang itu hal yang utama ya, sekarang orang kadang nggak perhatiin ya, soalnya kadang itu kan kalau lembaga-lembaga yang gak jelas gitu biasa diberi kayak beasiswa kadang-kadang, atau gratis kan, gratis full beasiswa 1 bulan, padahal ternyata di dalamnya kita nggak tahu, kita hanya lihat ya mumpung gratis nih, mulai ngelakan. Kadang seperti itu kan, mungkin kurang diperhatikan ya sama orang tua. Ya, nanti jadinya gratis bersyarat itu. Itu gratis bersyarat. Malah aku itu pernah dengar cerita teman kan, dulu waktu pas ada gempa di Palu itu kan, itu ada salah satu kayak yayasan yang menarik anak-anak di sana kan. Nanti dijamin sekolahnya gratis, tapi ada tanda tangan di atas meterai, kalau belum selesai nggak boleh pulang.
Oh gitu. Gak boleh diambil anaknya itu. Ternyata di dalamnya anaknya itu ya disuruh kerja gitu, padahal masih anak-anak di bawah umur kan. Oh, ternyata gitu ya pondok bodoh gitulah. Aduh parah banget. Ya, jadi babu. Iya dijadiin babu, malah disuruh berantem katanya. Oh iya. Astaga. Nah itu terus juga kalau misalnya agama Islam ini menjadi apa? Suatu agama yang menakutkan gitu loh, gara-gara oknum yang membawa yang apa ya? Yang memberi kesan buruk lah pada agama gitu. Oh iya. Ya itu sebenarnya kita ya itu salah dari banyak pihak ya. Artinya semuanya harus bekerja sama dan dari kita ya mungkin misalnya dari pihak orang tua mungkin atau pihak yang menjadi korban. Itu kita nggak bisa sih kayak mengeneralisir sesuatu atas kesalahan seorang itu kan. Karena ya Islam itu kita kalau mau menilai Islam itu dilihat dari Islamnya gitu sebenarnya seperti itu ya. Nah, makanya kalau orang-orang yang mau masuk Islam biasanya mereka itu melihatnya itu ya dari Islamnya itu sendiri, ajarannya benar. Jadi kalau misalnya ada nah ini baru bisa kita namakan oknum gitu kan. Jadi misalnya Islamnya sudah benar, ada tata cara mengajarnya bagaimana, kemudian nggak boleh berkholwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jika ada misalnya orang yang dikatakan ahli agama, lalu dia melanggar itu, berarti dia bukan sebenarnya nggak layak dijadikan panutan. Jadi bukan salah di Islamnya. Jadi kita harus paham dulu, tolak ukur kebenarannya itu bukan perilaku orang gitu loh. Tolak ukur kebenaran itu bukan perilaku anak kiai, bukan perilaku kiai, tapi tolak ukur yang benar itu ya Islamnya itu sendiri. Nah gitu. Jadi aku juga pernah dengar ini benar nggak? Mungkin kali klarifikasi bahwa bahkan katanya tindakan ulama pun itu nggak bisa dijadikan hujah katanya. Iya itu benar. Kalau tindakan ulama itu tidak bisa dijadikan hujah, tapi itu memang kaidah utama. Tapi yang perlu kita ketahui ya siapa lagi kalau bukan kalau bukan ulama yang paling memahami dan paling bisa mengamalkan gitu kan. Jadi setidaknya bukan berarti kita lantas tidak percaya itu nanti malah hilang akhlak kita gitu kan. Tapi setidaknya kita paham bahwa ulama itu bukan nabi, ulama itu bukan malaikat gitu loh. Jadi setidaknya bukan berarti dia setiap apa yang dikatakannya dia pasti benar. Nah karena kalau nabi memang maksum langsung dijaga Allah. Tapi kalau ulama-ulama yang orang-orang ahli ilmu itu mahfuz. Mahfuz itu artinya dia itu terjaga tapi bukan menjamin keterjagaannya. Dia mungkin jatuh ke maksiat tapi langsung bertaubat gitu loh bedanya. Kalau nabi langsung Allah tegur langsung nggak pernah salah gitu kan. Nah, kalau para ulama orang-orang yang kita yakini agamanya bagus, dia dijaga oleh Allah, tapi mungkin saja terpeleset, tapi tidak akan lama, itulah. Kurang lebih. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi seperti bulan-bulanan juga bagi orang-orang yang membenci Islam kan. Apalagi kayak kita nggak menyalahkan satu gerakan misalnya gerakan perempuan atau feminis gitu kan. Ya kita emang ada baiknya juga, tapi ini kayak menjadi apa senjata bagi orang-orang sekuler gitu kan, bahwa ini apa kadang terakhir aku lihat itu ada influencer bilang kalau apa namanya dia mengistilahkan aki-aki trash gitu loh, aki-aki sampah gitu loh. Jadi ketika jangan lagi percaya sama, jadi setiap ada kesan kalau kita misalnya berbuat baik, misalnya kita berdakwah, kita posting-posting kebaikan, ini katanya jadi apa ya? Harus berhati-hati, jangan terlalu ya kayak memberi kesan buruk itu menjadi senjata mereka bahwa ini cuma tampilan luarnya aja, coba lihat nanti pasti mereka kayak gini kayak gitu. Jadi orang sudah stigmanya sudah apa ya? Iya, dia membangun stigma itu kan, dikotori dan seuzonnya. Kalau menurut Kak Umar gimana itu menghadapi orang-orang seperti itu? Sebenarnya gini, dari kita orang-orang Islam juga, Anda nggak salah mau ngikuti kemana gitu kan. Cuman Anda harus punya benteng juga dong. Jadi Anda jangan memahami Islam dari orang-orang yang bukan paham Islam. Karena itu belajar Islam bukan dari ahlinya. Tapi kalau Anda belajar ekonomi, Anda nggak mau serahkan ke tukang bengkel gitu kan. Anda kalau mau belajar bengkel ke ahli bengkel mau. Ahli politik nggak mau, tapi kecuali ahli politik. Tapi kalau agama Anda serahkan kepada semuanya. Gimana sih? Anda kalau mau belajar agama ya serahkan sama ahlinya juga di bidang agama. Jangan persilahkan sama orang. Iya di sana kan sekarang itu ghazul fikri ya, kalau zamannya sekarang itu perang pemikiran. Jadi nggak bisa kita tuh kayak perang-perang bunuh-bunuh bacok-bacok gitu kan.
meskipun ada. Tapi pada umumnya orang tahu untuk menghancurkan komunitas, ya kita harus masuk ke sana gitu loh. Kita harus jadi orang yang munafik lah ibarat gitu kan. Makanya dahulu itu lebih ditakutin orang munafik daripada orang kafir. Makanya dalam apa Al-Qur'an pun ya surah An-Nisa ayat 40 itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi yang paling kalau orang kafir ada di neraka jahanam. Orang munafik itu di keraknya lagi di bawahnya. Karena mereka punya apa ya, kekufuran yang tersembunyi. Orang nggak tahu kan? Makanya dulu kan ada kisahnya itu di surah Nabawiyah, orang-orang yang berkhianat itu loh. Kan itu lebih berbahaya. Kita nggak tahu rupanya orang yang menghujam dari belakang. Jadi orang-orang kayak gitu, bagi Anda kalau mau masuk silahkan, cuman Anda harus punya benteng juga gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk masuk, tiba-tiba itulah nggak paham, tiba-tiba sok-sok menafsirkan ayat Al-Qur'an semaunya, kemudian belajar dari orang yang bukan ahlinya. Nah, mungkin kalau Anda tengok orang-orang yang seperti itu, jangan Anda langsung bersihkan lah semuanya. Ya difilter supaya nggak salah pemahamannya lah. Soalnya juga itu apalagi yang paling disukai biasa umumnya ya perempuan ya, kan seakan-akan perempuan yang sini paling tersakiti kan. Ya memang ya kita nggak bisa pungkiri karena memang mereka yang menjadi korban kan. Tapi itu kebanyakan perempuan-perempuan itu sampai apa ya, karena mungkin mengutamakan rasanya ya, rasa, jadi kayak gue banget nih, kayak serasa dibela gitu kan. Akhirnya mereka ini kayak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Ya itu tadi, belajar bukan sama pakarnya gitu kan, bukan sama ahlinya. Yang dilihat hanya sekedar dampak sosialnya, tapi nggak dilihat yang berilmu ini siapa sih sebenarnya, yang punya pegangan kompeten ilmu itu siapa sebenarnya. Iya betul. Kadang-kadang hanya dilihat dia sekedar influencer gitu kali ya, yang punya pengaruh. Iya betul. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita mendapati teman-teman yang seperti itu, gimana sih kita? Apakah kita ngajak dia berperang pemikiran? Ya intinya kalau kayak seperti misalnya ada teman Anda gitu, Anda jangan langsung kayak lepas tangannya. Apalagi kalau orang sudah doktrinnya lama, itu juga nggak mudah juga kita ubah kan. Ya, orang butuh lama untuk beradaptasi. Jika dia sudah lama beradaptasi di sana, untuk memindahkan dia untuk pindah ke habitat baru kan nggak mudah, nggak gampang. Jadi banyak prosesnya. Mungkin kita tetap bergaul dengan dia. Ya gitu kan Pak, akhlak para habaib ya kata atau yang apa. Jadi meskipun dengan orang-orang yang berbeda, kita tetap nanti silahkan diskusi biasa. Nggak usah terbawa emosi, pandai-pandai menjaga hati kita, jangan sampai kayak buat lontarkan kata-kata kasar, nanti di sana malah diserang. Diserang. Ada satu salah langsung diambil kutip ini menuju ini enggak bersih akhlaknya, enggak sesuai dengan habis kan. Jadi kalau itu tadi masalahnya juga, kalau kita tolak ukur orang ini loh, kebenaran ini agak bermasalah. Kalau Anda mau nyari tolak ukur kebenaran, itu nggak akan ada yang lebih jelas dan lebih valid kecuali Islam. Ya. Yang menjadi masalahnya orang-orang kayak gitu, tolak ukur kebenarannya akalnya sendiri. Betul. Setiap orang kan punya beda-beda. Akhirnya ketika orang melihat seperti itu, dia menyatakan ya ini kan hak asasi perempuan, misalnya kan, ya siapa suruh nggak jaga mata, disalahkan orang lain. Nah, coba kita tolak ukurnya nggak jelas ya. Tapi kalau kita tolak ukurnya Islam jelas. Jadi jadi Islam ya mengasih tahu, ngabarin. Jadi pihak wanita seperti ini, kemudian pihak laki-laki tugasnya seperti ini. Kita harus ada fungsi yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, ada fungsi sosial yang kita lakukan. Tapi kalau tolak ukurnya akal nggak akan pernah jumpa, gitu kan? Orang punya dia bagusnya, menurutnya dia bagus, tapi menurut orang nggak bagus. Iya, kalau orang kan beda-beda kan, sesuai lingkungan dan di mana dia belajar itu kan berpengaruh juga kan. Jadi memang hal seperti ini memang sesuatu yang sangat kompleks ya. Ya kita nggak bisa hanya mengukur dari satu sudut pandang. Tapi memang ini hal yang seperti ini kan selalu berkaitan dengan agama gitu kan, pasti dikaitkan. Tapi memang untuk mencari solusi atau
mengambil suatu penjelasan, emang itu harus kita cari sama yang ahlinya lah. Jangan hanya sekedar karena dia influencer misalnya dia terpandang, tapi dan dia bermain logika dan logika kita terpengaruh kadang-kadang kan. Padahal ya itu salah dalam kacamata yang ahlinya gitu kan. Itulah, kalau kita nggak kuat bentengnya ya mudah terbawa arus. Iya, kan? mudah terbawa arus. Sama kayak teman saya itu ada, dia di Jepang ya, perempuan. Di sana itu adatnya. Jadi memang satu laki-laki itu kayak pantang gitu kalau punya banyak perempuan. Jadi kalau satu aja memang. Tapi di sana kalau memang mau nikah itu harus, mohon maaf, berhubungan dulu. Di-unboxing dulu. Iya, kalau nanti dirasa cocok. Jadi tolak ukur cocoknya itu setelah berhubungan. Kalau misalnya setelah itu dirasa enak, chemistry-nya dapat, udah lanjut. Kalau enggak lepas. Jadi enggak kata beliau kan kerja dia ada pendidikan 4 tahun gitu. Baru kerja ada kontraknya karena dapat beasiswa gitu kan. Jadi dia nanya ke sana orang itu kayak gitu. Kenapa sih kalian gini pakai bahasa sana kan? Baru kami kan jumpa, kami kan reuni di Zoom kemarin kan. Kemudian cerita seperti itu. Kalau di Islam kan enggak kan harus ada taruh. Enggak, mana boleh dulu. Kucing-kucingnya. Kucing-kucingan sebelum menikah. Tapi di sana menurut mereka itu bagus. Itu yang terbagus. Nah, jadi tolak ukur yang di sana kan beda kan dengan Islam. Jadi kalau Anda mau buat tolak ukur kebenaran itu dari akal manusia, Anda nggak akan jumpa. Nanti bisa jadi, ya Anda bisa nanti setuju. Ya kalau apa salahnya kalau orang zina dengan zina sama-sama mau misalnya kan, nggak masalah. Padahal kalau dalam Islam bukan masalah itunya. Anda datangkan azab, marah, azab semuanya nanti gitu kan. Bukan Anda sendiri doang gitu. Iya, kalau kita ukur secara akal itu apalagi budaya ya. Setiap budaya beda-beda gitu kan.